5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Sarilistia Putri Tami. Saya dari penerbitan 1C dan bersama rekan saya. Perkenalkan, nama saya Thomas Setala Solina dari penerbitan 1C. Kami akan mempresentasikan hasil tugas kami yang bertemakan politik Islam. Selamat menyaksikan. Pengertian politik Islam. Perkataan politik berasal dari bahasa Latin yaitu politicus dan bahasa Yunani yaitu politikos. Artinya, sesuatu yang berhubungan dengan warga negara atau warga kota. Kedua kata itu berasal dari kata polis yang maknanya kota. Dalam teori politik Islam, politik itu identik dengan siasah. Secara bahasa disebut dengan mengatur. Fiqh siasah adalah aspek ajaran Islam yang mengatur sistem kekuasaan dan pemerintahan. Politik artinya segala urusan dan tindakan, kebijakan, dan siasat mengenai pemerintahan suatu negara atau kebijakan suatu negara terhadap negara-negara lain. Politik dapat juga dikatakan kebijakan atau cara bertindak suatu negara dalam menghadapi atau menangani suatu masalah. Politik Islam terdiri dari dua aspek, yaitu politik dan Islam. Politik berarti suatu cara bagaimana penguasa mempengaruhi perilaku kelompok yang dikuasai agar sesuai dengan keinginan penguasa. Sedangkan Islam berarti penataan, dan Islam sebagai din merupakan organisasi penataan menurut ajaran Allah, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulnya. Politik Islam dapat diartikan sebagai suatu cara untuk mempengaruhi anggota masyarakat agar berperilaku sesuai dengan ajaran Allah menurut sunnah Rasulnya. Dalam konsep Islam, kekuasaan tertinggi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ekspresi kekuasaan Allah tertuang dalam Al-Quran menurut sunnah Rasul. Penguasa tidak memiliki kekuasaan yang mutlak. Ia hanya wakil atau khalifah Allah di muka bumi yang berfungsi untuk menegakkan ajaran Allah dalam kehidupan nyata. Yang kedua ada tujuan politik Islam. Tujuan sistem politik Islam adalah untuk membangunkan sebuah sistem pemerintahan dan kenegaraan yang tegak di atas dasar untuk melaksanakan seluruh hukum syariat Islam. Tujuan utamanya ialah menegakkan sebuah negara Islam atau Darul Islam. Dengan adanya pemerintahan yang mendukung syariat, maka akan tertegaklah ad-din dan berterusanlah segala urusan manusia menurut tuntunan-tuntunan ad-din tersebut. Para fakuh hak Islam telah menggariskan 10 perkara penting sebagai tujuan kepada sistem politik dan pemerintahan Islam. Yang pertama, memelihara keimanan menurut prinsip-prinsip yang telah disepakati oleh ulama salaf daripada kalangan umat Islam. Yang kedua, melaksanakan proses pengadilan di kalangan rakyat dan menyelesaikan masalah di kalangan orang-orang yang berselisih. Yang ketiga, menjaga keamanan daerah-daerah Islam agar manusia dapat hidup dalam keadaan aman dan damai. Yang keempat, melaksanakan hukuman-hukuman yang telah ditetapkan syarak demi melindungi hak-hak manusia. Yang kelima, menjaga perbatasan negara dengan berbagai persenjataan bagi menghadapi kemungkinan serangan daripada pihak luar. Yang keenam, melancarkan jihad terhadap golongan yang menentang Islam. Yang ketujuh, mengendalikan urusan pengutipan cukai, zakat, dan sedekah sebagaimana yang ditetapkan syarak. Yang kedelapan, mengatur anggaran belanja dan perbelanjaan daripada perbendaharaan negara agar tidak digunakan secara boros atau kikir. Yang kesembilan, melantik pegawai-pegawai yang cekap dan jujur bagi pengawal kekayaan negara dan menguruskan hal-hal pentadbiran negara. Yang kesepuluh, menjalankan pengawalan dan pemeriksaan yang rapi dalam hal-hal awam demi untuk memimpin negara dan melindungi ad-din. Prinsip dasar politik Islam. Sistem politik Islam berdasarkan atas 3 prinsip, yaitu yang pertama hakimiyah ilahiyah. Hakimiyah atau memberikan kuasa pengadilan dan kedaulatan hukum tertinggi dalam sistem politik Islam hanyalah hak mutlak Allah.
فله الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. Dan dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Baginyalah segala puji di dunia dan di akhirat, dan baginyalah segala penentuan, dan hanya kepadanyalah kamu dikembalikan. Hakimiyah ilahiyah membawa pengertian-pengertian berikut. Bahwasanya Allah pemelihara alam semesta yang pada hakikatnya adalah Tuhan yang menjadi pemelihara manusia. Dan tidak ada jalan lain bagi manusia kecuali patuh dan tunduk kepada sifat ilahinya yang Maha Esa. Yang kedua, bahwasanya hak untuk menghakimi dan mengadili tidak dimiliki oleh siapapun kecuali Allah. Bahwasanya hanya Allah sajalah yang memiliki hak mengeluarkan hukum, sebab Dialah satu-satunya pencipta. Bahwasanya hanya Allah saja yang memiliki hak mengeluarkan peraturan-peraturan sebab Dialah satu-satunya pemilik. Bahwasanya hukum Allah adalah suatu yang benar sebabnya. Dia saja yang mengetahui hakikat segala sesuatu dan di tangannya lah saja penentuan hidayah dan penentuan jalan yang selamat dan lurus. Hakimiyah ilahiyah membawa arti bahwa teras utama kepada sistem politik Islam ialah tauhid kepada Allah di segi rububiyah dan uluhiyah. Yang kedua yaitu risalah. Risalah berarti bahwa kerasulan beberapa orang lelaki di kalangan manusia sejak Nabi Adam hingga kepada Nabi Muhammad SAW adalah suatu asas yang penting dalam sistem politik Islam. Melalui landasan risalah inilah, maka para rasul mewakili kekuasaan tertinggi Allah dalam bidang perundangan dalam kehidupan manusia. Para rasul menyampaikan, mentafsir, dan menerjemahkan segala wahyu Allah dengan ucapan dan perbuatan. Dalam sistem politik Islam, Allah telah memerintahkan agar manusia menerima segala perintah dan larangan Rasulullah SAW. Manusia diwajibkan tunduk kepada perintah-perintah Rasulullah dan tidak mengambil selain daripada Rasulullah untuk menjadi hakim dalam segala perselisihan yang terjadi di antara mereka. فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Apa saja harta rampasan fa'i yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota Makkah adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan. Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Yang ketiga yaitu khalifah. Khalifah berarti perwakilan. Kedudukan manusia di atas muka bumi ini adalah sebagai wakil Allah. Oleh itu, dengan kekuasaan yang telah diamanahkan ini, maka manusia hendaklah melaksanakan undang-undang Allah dalam batas yang ditetapkan. Di atas landasan ini, maka manusia bukanlah penguasa atau pemilik, tetapi hanyalah khalifah atau wakil Allah yang menjadi pemilik yang sebenarnya. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون
Artinya, kemudian kami jadikan kamu pengganti-pengganti mereka di muka bumi sesudah mereka, supaya kami memperhatikan bagaimana kamu berbuat. Seseorang khalifah hanya menjadi khalifah yang sah selama ia benar-benar mengikuti hukum-hukum Allah. Ia menuntun agar tugas khalifah dipegang oleh orang-orang yang memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, terdiri daripada orang-orang yang benar-benar boleh menerima dan mendukung prinsip-prinsip tanggung jawab yang terangkum dalam pengertian khalifah. Yang kedua, tidak terdiri daripada orang-orang zalim, fasik, fajir, dan lalai terhadap Allah, serta bertindak melanggar batas-batas yang ditetapkan olehnya. Yang ketiga, terdiri dari orang-orang yang berilmu, berakal sehat, memiliki kecerdasan, kearifan, serta kemampuan intelek dan fisikal. Yang terakhir yaitu terdiri dari orang-orang yang amanah, sehingga dapat dipikulkan tanggung jawab kepada mereka dengan yakin dan tanpa keraguan. Yang selanjutnya ada prinsip utama politik Islam. Yang pertama ada musyawarah. Asas musyawarah yang paling utama adalah berkenaan dengan pemilihan ketua negara dan orang-orang yang akan menjawab tugas-tugas utama dalam pentadbiran ummah. Asas musyawarah yang kedua adalah berkenaan dengan penentuan jalan dan cara pelaksanaan undang-undang yang telah dimaktubkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Asas musyawarah yang seterusnya ialah berkenaan dengan jalan-jalan bagi menentukan perkara-perkara baru yang timbul di kalangan ummah melalui proses ijtihad. Yang kedua yaitu keadilan. Prinsip ini adalah berkaitan dengan keadilan sosial yang dijamin oleh sistem sosial dan sistem ekonomi Islam. Dalam pelaksanaannya yang luas, prinsip keadilan yang terkandung dalam sistem politik Islam meliputi dan merangkumi segala jenis perhubungan yang berlaku dalam kehidupan manusia, termasuk keadilan di antara rakyat dan pemerintah, di antara dua pihak yang bersengketa di hadapan pihak pengadilan, di antara pasangan suami istri, dan di antara ibu bapak dan anak-anaknya. Kewajiban berlaku adil dan menjauhi perbuatan zalim adalah di antara asas utama dalam sistem sosial Islam. Maka yang menjadi peran utama sistem politik Islam untuk memelihara asas tersebut. Pemeliharaan terhadap keadilan merupakan prinsip nilai-nilai sosial yang utama karena dengannya dapat dikukuhkan kehidupan manusia dalam segala aspeknya. Yang ketiga yaitu kebebasan. Kebebasan yang dipelihara oleh sistem politik Islam ialah kebebasan yang berteraskan kepada makruf dan kebajikan. Menegakkan prinsip kebebasan yang sebenarnya adalah tujuan terpenting bagi sistem politik dan pemerintahan Islam, serta menjadi asas-asas utama bagi undang-undang perlembagaan negara Islam. Yang keempat yaitu persamaan. Persamaan di sini terdiri daripada persamaan dalam mendapatkan dan menuntut hak, persamaan dalam memikul tanggung jawab menurut peringkat-peringkat yang ditetapkan oleh undang-undang perlembagaan, dan persamaan berada di bawah kuat kuasa undang-undang. Lalu yang kelima ada hak menghisap pihak pemerintah, hak rakyat untuk menghisap pihak pemerintah, dan hak mendapatkan penjelasan terhadap tindak tanduknya. Prinsip ini berdasarkan kepada kewajiban pihak pemerintah untuk melakukan musyawarah dalam hal-hal yang berkaitan dengan urusan dan pentadbiran negara dan ummah. Hak rakyat untuk disuarakan adalah berarti kewajiban setiap anggota dalam masyarakat untuk menegakkan kebenaran dan menghapuskan kemungkaran. Dalam pengertian yang luas, ini juga berarti bahwa rakyat berhak untuk mengawasi dan menghisap tindak tanduk dan keputusan-keputusan pihak pemerintah. Norma politik dalam Islam. Dalam pelaksanaan politik, Islam juga memiliki norma-norma yang harus diperhatikan. Norma-norma ini merupakan karakteristik pembeda politik Islam dari sistem politik lainnya. Di antara norma-norma itu ialah 1. Politik merupakan alat atau sarana untuk mencapai tujuan, bukan dijadikan sebagai tujuan akhir atau satu-satunya. 2.
Politik Islam berhubungan dengan kemaslahatan umat. 3. Kekuasaan mutlak adalah milik Allah. 4. Manusia diberi amanah sebagai khalifah untuk mengatur alam ini secara baik. 5. Pengangkatan pemimpin didasari atas prinsip musyawarah. 6. Ketaatan kepada pemimpin wajib hukumnya setelah taat kepada Allah dan Rasul. 7. Islam tidak menentukan secara eksplisit bentuk pemerintahan negara. Kedudukan dalam Islam. Terdapat 3 pendapat di kalangan pemikir Muslim tentang kedudukan politik dalam syariat Islam, yaitu pertama, kelompok yang menyatakan bahwa Islam adalah suatu agama yang serba lengkap di dalamnya. Terdapat pula antara lain sistem ketatanegaraan atau politik. Kemudian lahir sebuah istilah yang disebut dengan fikih siasah, atau sistem ketatanegaraan dalam Islam. Merupakan bagian integral dari ajaran Islam. Lebih jauh, kelompok ini berpendapat bahwa sistem ketatanegaraan yang harus diteladani adalah sistem yang telah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW dan para khulafa al-rasyidin, yaitu sistem khilafah. Kedua, yaitu kelompok yang berpendirian bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat. Artinya agama tidak ada hubungannya dengan kenegaraan. Menurut aliran ini, Nabi Muhammad hanyalah seorang rasul, seperti rasul-rasul yang lain, yang bertugas menyampaikan risalah Tuhan kepada segenap alam. Nabi tidak bertugas untuk mendirikan dan memimpin suatu negara. Ketiga, yaitu kaum yang menolak bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap yang terdapat di dalamnya segala sistem ketatanegaraan, tetapi juga menolak pendapat bahwa Islam sebagaimana pandangan Barat yang hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Aliran ini berpendirian bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara. Sejarah membuktikan bahwa Nabi, kecuali sebagai Rasul, meminjam istilah Harun Nasution, kepala agama, juga beliau adalah kepala negara. Nabi menguasai suatu wilayah yaitu Yastrib, yang kemudian menjadi Madinah Al-Munawwarah sebagai wilayah kekuasaan Nabi, sekaligus menjadi pusat pemerintahannya dengan Piagam Madinah sebagai aturan dasar kenegaraannya. Sepeninggal Nabi, kedudukan beliau sebagai kepala negara digantikan oleh Abu Bakar yang merupakan hasil kesepakatan tokoh-tokoh sahabat. Selanjutnya disebut khalifah. Sistem pemerintahannya disebut khalifah. Sistem khalifah ini berlangsung hingga kepemimpinan berada di bawah kekuasaan khalifah. Terakhir yaitu Ali karamah Allahu wajahu. Yang selanjutnya ada bentuk sistem pemerintahan Islam. Yang pertama ada pemerintahan Islam bukan monarki. Kalau sistem monarki, pemerintahannya menerapkan sistem waris atau putra mahkota, di mana singgasana kerajaan akan diwarisi oleh seorang putra mahkota dari orang tuanya, seperti kalau mereka diwariskan harta kekayaan. Sedangkan sistem pemerintahan Islam, pemerintahan akan dipegang oleh orang-orang yang dibaiat oleh umat dengan penuh ridho dan kebebasan memilih. Sistem Islam tidak pernah memberikan kekhususan pada khalifah atau imam dalam bentuk hak-hak istimewa atau hak-hak khusus. Khalifah adalah wakil umat dalam masalah pemerintahan dan kekuasaan yang mereka pilih dan mereka baiat dengan penuh ridho agar menerapkan syariat Allah atas diri mereka. Khalifah tidak memiliki hak selain hak yang sama dengan hak rakyat biasa. Khalifah juga bukan hanya sebuah simbol bagi umat yang menjadi khalifah, namun tidak memiliki kekuasaan apa-apa. Lalu yang selanjutnya ada pemerintahan Islam bukan republik. Sistem pemerintahan Islam terdiri di atas pilar akidah Islam serta hukum-hukum syara, di mana kedaulatannya di tangan syara, bukan di tangan umat. Dalam hal ini,
baik umat maupun khalifah tidak berhak membuat aturan sendiri, karena yang berhak membuat aturan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan khalifah hanya memiliki hak untuk mengadopsi hukum-hukum untuk dijadikan sebagai undang-undang dasar serta perundang-undangan dari kitabullah dan sunnah rasulnya. Begitu pula umat tidak berhak untuk memecat khalifah, karena yang berhak memecat khalifah adalah syara semata. Akan tetapi umat berhak untuk mengangkatnya, sebab Islam telah menjadikan kekuasaan di tangan umat. Sedangkan dalam sistem khalifah tidak ada menteri maupun kementerian bersama seorang khalifah, sebagaimana dalam konsep demokrasi. Yang ada dalam sistem khalifah hanyalah para muawin atau pembantu khalifah yang senantiasa dimintai bantuan oleh khalifah. Tugas mereka adalah membantu khalifah dalam tugas-tugas pemerintahan. Mereka adalah pembantu sekaligus pelaksana. Selanjutnya ada pemerintahan Islam bukan kekaisaran. Sistem kekaisaran amat jauh dari ajaran Islam, sebab wilayah yang diperintah dengan sistem Islam tidak sama sistem kekaisaran. Bahkan berbeda jauh, sebab sistem ini tidak menganggap sama antara ras satu dengan yang lain dalam hal pemberlakuan hukum di dalam wilayah kekaisaran. Dalam sistem ini telah memberikan keistimewaan dalam bidang pemerintahan dan ekonomi di wilayah pusat. Sedangkan dalam tuntutan Islam, dalam bidang pemerintahan adalah menganggap sama antara rakyat dalam wilayah negara. Islam juga telah menolak ikatan-ikatan kesukuan. Bahkan Islam memberikan semua hak rakyat dan kewajiban mereka kepada orang non-Islam yang memiliki kewarganegaraan. Selanjutnya yaitu pemerintahan Islam bukan federasi. Sistem pemerintahan Islam juga bukan federasi yang membagi wilayah-wilayahnya dalam otonominya sendiri-sendiri dan bersatu dalam pemerintahan secara umum. Tetapi sistem pemerintahan Islam adalah kesatuan. Begitu pula anggaran belanjanya akan diberikan secara sama untuk kepentingan seluruh rakyat tanpa melihat daerahnya. Yang selanjutnya ada sistem pemerintahan dalam Islam bukan imperium. Sistem imperium sangat jauh dari Islam, sebab sistem imperium tidak menyamakan di antara golongan masyarakat di wilayah-wilayah imperium dalam hukum. Sebaliknya, imperium menetapkan keistimewaan untuk pusat imperium dalam hal pemerintahan, keuangan, dan perekonomian. Metode Islam dalam pemerintahan adalah menyamakan antara semua rakyat yang diperintah di seluruh bagian daulah, mengingkari sektarianisme rasial, memberi kepada non-muslim yang menjadi warga negara seluruh hak-hak dan kewajiban syar'i mereka, sehingga mereka memiliki hak dan kewajiban seperti yang dimiliki oleh kaum muslimin secara adil. Maka dengan persamaan ini, sistem pemerintahan Islam berbeda dari imperium. Dengan sistem ini, sistem pemerintahan Islam tidak menjadikan daerah-daerah sebagai jajahan. Sumber daya tidak dikumpulkan di pusat untuk manfaat pusat saja. Sebaliknya, seluruh bagian daulah dijadikan sebagai satu kesatuan betapapun jauh jaraknya dan berapapun beragam sukunya dan bangsanya. Setiap daerah dinilai sebagai bagian integral dari tubuh daulah. Penduduknya memiliki seluruh hak yang dimiliki oleh penduduk pusat atau daerah lain manapun. Kekuasaan pemerintahan, sistem, dan hukumnya adalah sama untuk seluruh daerah. Syarat kepemimpinan politik dalam Islam. Kepemimpinan politik dalam Islam harus memenuhi syarat-syarat yang telah digariskan oleh ajaran agama. Penjelasan itu terdapat dalam surat An-Nisa ayat 58-59. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Inna Allah ni'ma ya'idukum bih. Inna Allah kana sami'an basira. Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum
شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar, lagi Maha Melihat. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Pada ayat itu disimpulkan bahwa terdapat beberapa syarat kepemimpinan politik dalam Islam, antara lain 1. Amanah, yaitu bertanggung jawab dengan tugas dan kewenangan yang diemban. 2. Adil, yaitu mampu menempatkan segala sesuatu secara tepat dan proporsional. 3. Taat kepada Allah dan Rasul. 4. Menjadikan Quran dan Sunnah sebagai referensi utama. Yang terakhir ada kontribusi umat Islam dalam perpolitikan nasional. Kekuasaan tanpa landasan moral, cepat atau lambat, dipastikan akan berdampak buruk bagi tatanan hidup berbangsa dan bernegara. Upaya untuk membangun dan memelihara kebersamaan tinggal sekedar retorika. Yang mencuat justru ego-ego berkedok kemunafikan. Posisi dalam struktur pemerintahan tidak lagi dianggap sebagai amanah buat memperjuangkan nasib rakyat, melainkan lahan basah untuk memanjakan hasrat pribadi atau kepentingan golongan. Akibatnya, demi menduduki jabatan tertentu, orang tak segan-segan menghalalkan segala cara, seperti mengeksploitasi massa untuk unjuk kekuatan, political money untuk merekrut dukungan, memanipulasi angka perhitungan dalam pemilu, dan lain sebagainya. Bahkan kalau perlu, rakyat dijadikan tumbal dalam rekayasa politik, sehingga lambat laun lahirlah sebuah citra negatif. Mencermati peta perpolitikan di Indonesia, kalau mau jujur, masih jauh dari gambaran menggembirakan. Nilai-nilai kemanusiaan, etika moral sering terabaikan, dan umat Islam, penyandang predikat khalifah di muka bumi, sangat tidak layak untuk berdiam dari menyaksikan wajah perpolitikan di negeri ini berlangsung corat marut. Harus ada rasa tergugah untuk melakukan perubahan konstruktif. Bentuk bantuan Allah itu terutama berupa agama sebagai pedoman hidup di dunia dalam rangka mencapai kebahagiaan di akhirat nanti. Dengan bantuannya, Allah menunjukkan jalan yang harus ditempuh manusia untuk mencapai tujuan hidupnya. Tujuan hidup manusia hanya dapat terwujud jika manusia mampu mengaktualisasikan hakikat keberadaannya sebagai makhluk utama yang bertanggung jawab atas tegaknya hukum Tuhan dalam pembangunan kemakmuran di bumi. Untuk itu, Al-Quran yang memuat wahyu Allah menunjukkan jalan dan harapan, yakni 1. Agar manusia mewujudkan kehidupan yang sesuai dengan fitrah, atau sifat asal atau kesuciannya. 2. Mewujudkan kebajikan atau kebaikan dengan menegakkan hukum. 3. Memelihara dan memenuhi hak-hak masyarakat dan pribadi, dan pada saat yang sama memelihara diri atau membebaskan diri dari kekejian, kemunkaran, dan kesewenang-wenangan. Untuk itu diperlukan sebuah sistem politik sebagai sarana dan wahana, atau alat untuk mencapai tujuan, yaitu politik Islam. Demikian akhir presentasi saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kami menyadari bahwa presentasi ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakan presentasi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.